Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat, pemateri kajian Keramat Bantul pada malam hari ini, Ibu Ratna Yudita Setiani Subarjo, MPSI. Yang saya hormati, seluruh jajaran pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah yang hadir dalam ruang virtual dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam ruang virtual masing-masing dalam kegiatan kajian Keramat Bantul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Perkenankanlah saya Anissa Fahmi Setianingrum selaku moderator dalam kajian Keramat Bantul pada malam hari ini bersamai hadirin beberapa jam ke depan. Sebelum memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita memulai tadarus surat Al-Imran ayat 135. Mari kita tadarus surat Al-Imran ayat 135 dengan diawali surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanduru kaifa kana kibatul mukadzibin. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, langsung saja saya perkenalkan pemateri pada malam hari ini. Pemateri pada malam hari ini yaitu Ibu Ratna Yudita Setiani Subarjo, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang dosen, psikolog, penulis, dan narasumber. Beliau memiliki Instagram di @RYS Subarjo
Ya, SUBARDJO. Dan dapat dihubungi di Facebook Ratna Yunita Setiani Subarjo. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa menurut saya. Contoh Sudah komedi. Beliau yang cukup membuat Humas bagi surat dan proposal tanggal 16 penerima beasiswa skripsi dari BPP Teknologi pada tahun 1998. Juri dan trainer pengembangan kepribadian Ajang Miss Bantul sejak tahun 2014. Tim Leadership Mental Health System Development in Indonesia, program dari PDS KJI Kemenkes RI, Kemensos RI, dan Melbourne University sejak 2016. Kaprodi Psikologi Unisa, Yogyakarta di tahun 2016 sampai 2018. Beliau juga merupakan seorang pendiri Pawiton, Paguyuban Wingking Kraton atau Kelompok Dukungan Keluarga Pasien Gangguan Jiwa tahun 2016. Pembicara di Konas Psikiatri dan Militer PDS KJI 2017. Auditor Mutu Unisa Yogyakarta dari tahun 2017 hingga sekarang. Pembicara dan pelatih acara bertema psikologi dan kesehatan mental lebih dari 1.000 aktivitas. Wow, luar biasa sekali. Beliau juga merupakan pemilik 17 hak kekayaan intelektual sejak 2016. Nah, beliau juga sudah menorehkan tinta emas di 24 buku yang ditulis sendiri oleh beliau. Beliau juga seorang wakil ketua pengawas 1 di Asosiasi Pendidik Indonesia. Program Pengabdian Kesehatan Mental Terbaik Kemenkes RI 2017. Beliau sekarang sedang menjadi pendidik sebagai dosen psikologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Alumni berprestasi UAD Yogyakarta 2017. Koordinator LDP MCCC PP Muhammadiyah. Dan beliau juga seorang penerima penghargaan Gender Champion 2021. Luar biasa sekali, cukup membuat saya dan teman-teman di sini insecure. Tapi nggak boleh insecure, kita harus selalu semangat, selalu semangat, selalu bersyukur, selalu giat mencapai itu yang belum tercapai. Tapi jangan lupa healing. Nah ini nih, di dewasa ini kaum milenial, Gen X, Gen Y, Gen Z terutama itu banyak banget mengutarakan kata-kata healing dan hilang. Healing. Namun kata healing ini diartikan sempit, hanya jalan-jalan dan refreshing saja. Nah, di sini kita akan bahas apa sih hakikat dari healing. Nah, di sini kita akan bahas healingnya seorang muslim yang akan dipandu oleh pemateri kece kali ini, yaitu Ibu Ratna Yunita Setiani Subarjo. Nah, monggo Ibu Ratna Yunita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kakak. Kakak siapa ini panggilannya? Mbak siapa? Saya panggil Mbak siapa? Mbak Fahmi? Mbak Fahmi ya. Oke. Kakak Fahmi, Mbak Fahmi, terima kasih banyak. Tadi saya senang sekali ya, gayanya medok banget. Orang katanya kalau orang Bantul itu nggak cuma Bantul ya Mbak, tapi Bantul gitu. Jadi ada kayak mantulnya gitu. Dan saya senang banget tadi dengar suaranya yang sangat medok. Terima kasih panitia yang sudah mengundang malam ini. Saya mohon izin untuk menyapa dulu ya Mbak Fahmi. Ini ada teman-teman juga yang sangat luar biasa yang bergabung di malam ini. Ada Ketua PWNA DIY, beliau Bu Nunung Damayanti. Assalamualaikum Bu Nunung. Matur nuwun sudah bergabung malam ini. Mbak Ratna. Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ada Mbak Eli juga dari dari Gunung Kidul ya, NA Gunung Kidul. Mbak Eli, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Bu Tri Wahyuning. Saya tadi lihat juga ada Bu Atika. Kemudian ada siapa tadi nggih? Ada Bu Wahmiati Hamid.
Ini luar biasa dari Goa loh, dari Goa Sulawesi loh Mbak Fahmi bergabung malam ini, dan Bapak Ibu sekalian semuanya yang merupakan tim tim pendukung dan sekaligus ini nggih kader pengajian di Pesantren Muhammadiyah with You. Jadi Mbak Fahmi dan Mbak-mbak sekalian, Mbak Mas sekalian, jadi Muhammadiyah ini juga punya salah satu wadah ya, salah satu wadah yang bisa menguatkan selama pandemi COVID-19. Ya, untuk gini. Sebentar nih, sebentar. Ada request dari adik kecil. Ini. Bukan itu. Oh, enggak ada. Terus gimana? Ya udah enggak perlu pakai. Minta dulu sama ayah. Gak bisa. Ya sudah kalau gitu enggak pakai dulu. Okay. Mau. Sebentar, mohon maaf. Oke. Ya baik, terima kasih Mbak. Saya lanjutkan. Jadi ini Muhammadiyah punya salah satu wadah untuk menguatkan selama kondisi pandemi COVID-19, namanya Pesantren Muhammadiyah with You. Makan aja. Dulu kita setiap malam ya mengadakan acara itu, dan alhamdulillah kemudian kasus menurun. Kemudian setelah kasus menurun, kita hanya punya agendanya 1 minggu 1 kali setiap malam Jumat gitu. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya, jangan Mbak Mas lah ya. Nanti kalian merasa tua, kan tadi katanya gen X, gen Y sama gen Z ya gitu. Jadi nanti kalau merasa tua enggak tambah insecure gitu ya. Saya tak share screen, apakah sudah kelihatan? Nah, ini karena mau menyamakan dengan energinya gen X, Y, Z tadi, jadi maaf nih ada nampang foto ya di sini ya. Jangan fokus sama fotonya, fokus sama judulnya, Healingnya Seorang Muslim. Nah ini kemarin saya dihubungi sama Mbak Anggra ini, waktu saya bilang, wah temanya kok berat sekali ya, healing gitu. Tetapi saya akan mencoba menyederhanakan supaya tema ini nggak kelihatan ngeri gitu. Karena sebetulnya healing itu perlu untuk kita miliki supaya kita tidak menyimpan sampah di dalam diri kita. Nah, apa sih itu sampah di dalam diri kita? Yuk bareng-bareng kita sama-sama belajar. Baik, Mbak lagi, Dek Fahmi gitu ya. Dek Fahmi dan adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya terdengar Jawa saya mantul-mantul kayak orang Bantul itu tadi, sebetulnya saya hanya pendatang loh di Bantul ini. Saya aslinya tuh Puja Kesuma ya, putri Jawa kelahiran Sumatera gitu. Nah, tetapi balik lagi, namanya putri Jawa kelahiran Sumatera ya tetap aja baliknya orang tua saya dari Jawa gitu. Orang tua saya dari Klaten ya. Ada warga Klaten di sini? Boleh tunjuk tangan. Oke. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Karena tadi ada yang menyampaikan suaranya kecil. Apakah sekarang jelas terdengar? sekali, Bu, monggo. Jelas. Oh, J, siap. Baik. Baik, Sudah. J, matur nuwun. Lanjut kalau begitu. Nah, kondisinya pandemi hampir 3 tahun, 2 tahun lewat ya. Ini sudah 2 tahun lewat dan ternyata kita nggak tahu ini mau sampai kapan kondisi pandemi. Bahkan sekarang ini banyak yang juga akhirnya, bukan akhirnya sih ya, tapi mestinya sekarang ini banyak yang kena atau harus isolasi mandiri, walaupun dengan gejala yang lebih ringan, tetapi ternyata penularannya lebih cepat. Kenapa begitu ya? Begitulah kuasanya Allah ya, gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Karena setiap orang dimanapun itu selalu membicarakan COVID. Sudah memang sekarang ini kondisinya COVID, di kepala kita juga dipenuhi COVID. Kemudian terutama mereka tadi generasi X, Y, Z tadi ya, yang habis wisuda atau yang mau wisuda, kemarin mungkin bayangannya habis wisuda cari kerja itu wawancaranya langsung, dapat kerjaannya langsung, terus kerjanya juga bisa ngantor gitu ya. Nah, sekarang kantornya pindah ke rumah.
kantornya dari rumah, segala sesuatu dilakukannya dari rumah. Terus apa asiknya gitu kan ya. Nah, akhirnya kepala kita ini penuh dengan sesuatu yang namanya cemas. Karena di kepala itu banyak sekali yang difikirkan, tetapi itu kemudian justru semakin membuat kita kecil. Kalau tadi Mbak Fahmi, mungkin Mbak adik-adik panitia bisa membantu di mute dulu ya, supaya tidak mengganggu yang lain ya. Nah, kalau tadi Dek Fahmi mengatakan bahwa insecure gitu ya, insecure itu bahasa yang sangat familiar, apalagi kondisinya sekarang pandemi ini, semua orang belajar dari online. Karena pegangannya itu HP laptop, sehingga yang diakses juga media online. Lalu kemudian ternyata tidak hanya Zoom, tidak hanya Google Meet, tetapi akhirnya kita juga menjadi familiar dengan mengakses media sosial. Lah, sayangnya yang diakses di media sosial itu kadang-kadang yang hanya menampilkan sesuatu yang baik-baik saja, atau justru sebaliknya, yang jelek-jelek saja. Kalau di dalam psikologi, kami mengenal istilah, ini Kak Dian juga ada di sini nih, alumni dari Psikologi Unisa nih. Kak Dian pasti udah familiar ya. Jadi ada istilahnya faking good sama faking bad. Jadi kalau pengen dilihatnya yang baik-baik aja, ya udah yang diupload itu yang baik-baik aja, yang kayaknya wah like a superstar gitu. Pokoknya kayak Superman, kayak Wonder Woman. Semuanya tuh serba bisa gitu ya. Nah, tapi ada juga yang kemudian akhirnya karena merasa selama pandemi COVID ini saya bingung, saya harus lari kemana ini? Karena mungkin yang bingung tadi itu belum mengenal konseling online-nya LDP MCCC gitu ya, sehingga nggak tahu harus curhat kemana, atau belum mengenal jadi di PWNA DIY ini kita sekarang punya Ramina ya Mbak Nunung ya, rumah aduan milik Nasyiatul Aisyah yang sekarang mencoba untuk dibikin online. Semoga nanti bisa setelah pertemuan terakhir nanti kita bisa segera operasikan juga ya Mbak Nunung dan teman-teman. Nah itu belum terpapar itu, sehingga mau kemana ini curhatnya? Nah, akhirnya malah curhat colongan di media sosialnya sendiri. Tetapi curhatnya karena nggak tahu harus seperti apa. Intinya orang curhat itu kan pengen diperhatikan ya. Pengen diperhatikan untuk apa? Ya untuk bisa dapat solusi bisa jadi, tapi untuk setidaknya mendapat tanggapan orang lain. Gitu. Lah kalau lagi kemut-kemut kepalanya, lagi apa di dalam perasaannya itu lagi kayak ya oh gitu kalau kata orang Jawa. Kalau bahasa Gowanya apa ya, Bu Wahmiati ya. Kayak pengen cepet dikeluarin apa yang ada di dalam dirinya. Sehingga yang keluar di dalam media sosial itu kadang-kadang tidak disaring. Sayangnya lagi, orang yang membaca media sosial kita itu tidak semua juga menyikapi positif. Sehingga yang terjadi, yang tadi kecemasan itu menggunung di dalam kepala kita, cuma kelihatan sedikit sih gitu. Apa sih yang kelihatan sedikit itu? Ya kayaknya sih mukanya itu jadi kusut gitu. Misalnya ini kayaknya ada salah satu mahasiswa saya nih, Mas Fauzul gitu. Misalnya Mas Fauzul tuh mukanya jadi kusut, yang kelihatan muka kusut doang. Di dalam muka kusutnya Mas Fauzul itu mungkin ada tumpukan masalah yang sebenarnya nggak keluar. Itu namanya fenomena gunung es. Jadi kalau misalnya kita itu sampai kebaca orang lain, kita sedang punya masalah yang kelihatan cuma sedikit banget, padahal di dalam masalah itu banyak sekali tumpukan masalah di bawahnya, yang orang lain mungkin nggak bisa baca. Jangan bilang kalau psikolog juga bisa baca langsung ya, Dek Fahmi ya, nggak gitu. Saya kalau ketemu Dek Fahmi, misalnya Dek Fahmi langsung nanya, Kak Nita gitu, saya coba ditebak, saya ini punya masalah apa aja ya, saya bukan cenayang ya, saya bukan peramal gitu ya. Tetapi saya ketika misalnya mungkin ngobrol, oke 30 menit, 1 jam sama Dek Fahmi, saya akan, oh ya, saya tahu ini masalahnya kayaknya di sini gitu.
Ya, oke. Nah, itu hal yang kemudian membuat kenapa kita harus punya healing tadi. Yang pertama jelas sekali karena apa yang kita pikirkan itu seringkali kemudian menjadi pemikiran kita sendiri yang akhirnya mengganggu diri kita sendiri. Kenyataannya hanya segini, tetapi ternyata yang kita pikirkan itu segono gitu. Jadi sebenarnya hanya segini kenyataannya. Tapi pikiran kita segono, inilah yang dinamakan muda-mudi sekarang itu mengenal dengan bahasa overthinking. Jadi overthinking itu ya bayangan-bayangan kita sendiri yang kelihatannya kayaknya jauh lebih besar. Aduh, nanti gimana nih? Besok padahal harus mengerjakan apa misalnya banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan, terus gimana nih dunia rasanya mau kiamat dan lain sebagainya gitu. Maka kemudian memunculkan kecemasan. Kalau yang dirasakan adik-adik, Bapak Ibu dan Mbak Mas sekalian itu cemas, itu sebetulnya wajar. Semua orang ketika punya masalah pasti yang dirasakan deg-degan, terus ini kudu piye dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak bisa di-manage atau kemudian dikelola dengan baik oleh dirinya, maka masalah itu akan menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, akhirnya dia menguasai perilaku kita. Jadi jangan heran, kalau ada yang punya masalah, kalau dia lama-lama nggak bisa mengendalikan pikirannya, maka yang terjadi biasanya kemudian ada marah-marah, ada mungkin mata kelihatan melotot gitu ya. Melototnya bukan melototin karena mau belajar, tapi melototin karena, Dewa ini gimana sih? Dari tadi main HP aja, misalnya kayak gitu ya. Itu, jadi memunculkan sesuatu yang kadang-kadang uncontrol. Itu yang sering terjadi ya. Oke, next. Nah, ini ya. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita kurangi. Kenapa harus dikurangi kekhawatiran itu? Kecemasan itu kenapa harus dikurangi? Karena biayanya mahal. Biayanya bukan biaya berupa uang. Tetapi mahalnya itu karena pertama, dia menghabiskan energi dan pikiran kita. Mikir terus, dipikir lagi, dipikir terus, pikir lebih dalam lagi, gitu ya. Akhirnya overthinking tadi. Nah, kalau sudah menghabiskan energi dan pikiran kita, waktu kita juga habis. Kalau waktu kita habis untuk memikirkan itu terus, yang tadinya efektif untuk bisa menghasilkan sesuatu dengan produktif, akhirnya kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Pekerjaannya nggak selesai, tugasnya nggak selesai, ulangannya hancur, nilainya jadi turun, hasilnya tidak maksimal, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya berimplikasi pada mungkin pendapatan atau prestasi. Nah, bukan hanya itu, tetapi mesti dibayar mahal juga dengan ternyata bisa sampai mengganggu kesehatan diri kita sendiri. Kok bisa, Mbak Nita? Jelas sekali, kalau kita mikir-mikir dan mikir terus, akhirnya bisa jadi kita nggak bisa tidur. Kalau sehari saja nggak bisa tidur, ya wis mending lah. Besok paling cuman angop-angop gitu ya, cuman nguap-nguap aja. Tapi kalau 2 hari, 3 hari, seminggu nggak bisa tidur mikirin itu terus, ya akhirnya lama-lama bisa mengganggu kesehatan diri kita. Misalnya jadi migrain, atau mungkin jadi diare. Nah, ketika dia mengganggu kesehatan tubuh kita, itu biasanya pikiran yang banyak sekali kita pikirkan tadi lama-lama bisa nyetrum ke anggota tubuh kita yang paling lemah. Jadi dia akan menyerang pertama kali pada anggota tubuh kita yang paling lemah. Di mana itu? Di mana saja bisa. Misalnya apa? Kalau ada yang mau ujian atau kalau ada yang mau menghadapi masalahnya lalu kemudian rasanya seperti pengen ke belakang terus, diare misalnya begitu, berarti apa yang dia pikirkan terus-menerus sebagai sebuah kecemasan tadi itu menyerang pada bagian usus besarnya ya. Jadi kan kalau pengolahan di dalam tubuh kita itu
kalau nggak bagus diolahnya di dalam tubuh, lalu kemudian dikeluarkannya dalam bentuk yang tidak seharusnya, itu kan maksudnya kayak diare, itu kan berarti dia keluar dengan dalam bentuk yang tidak seharusnya. Nah, dia menyerang di situ. Kalau kita kayak anyang-anyangan, ya berarti dia menyerang di bagian kontrol apa namanya, apa itu namanya, urin ya, urination gitu ya, Bu Nunung ya. Ini Bu Nunung ahlinya ini. Kemudian kalau misalnya stres itu kemudian tidak bisa kita kendalikan dan titik terlemah kita adalah lambung, maka mungkin kita merasakan seperti punya sakit mah, atau yang lebih parah lagi adalah GERD. Bukan karena misalnya kita mungkin terlalu banyak makan pedas, atau kita mungkin terlalu banyak makan yang kita pantangin kecut dan lain sebagainya, bukan. Tapi ternyata dari pikiran kita tadi itu bisa membuat seolah-olah seperti mahnya kumat, padahal bukan. Itu adalah efek dari bagaimana kemudian ketika kita menghabiskan energi pikiran kita menghabiskan waktu kita untuk mikirin yang dianggap sebagai overthinking tadi, lama-lama bisa mengganggu kinerja tubuh kita yang akhirnya bisa membuat gangguan secara fisik juga, gitu ya. Jadi banyak sekali kerugiannya kalau kita nggak bisa kendalikan. Nah, makanya diperlukan sesuatu yang bisa mengendalikan diri kita tadi dari masalah-masalah kita. Nah, ini tadi ya, sudah saya sampaikan tadi, psikosomatis itu tadi ya, di mana kemudian pengaruhnya pikiran, mempengaruhi perasaan, yang kemudian mempengaruhi anggota tubuh kita, mengganggu kesehatan kita. Kesehatan fisik maksud saya. Nah, itu dinamakan sebagai psikosomatis. Ini juga bahasa yang banyak di media sosial. Jadi kalau misalnya adik-adik baca psikosomatis, kemarin nggak tahu ini apa sih, ini tuh makanan apa gitu, sekarang udah tahu. Psikosomatis itu berarti sesuatu yang mengganggu diri kita sampai akhirnya bisa sampai mengganggu fisik kita, hanya karena awalnya dari pikiran kita yang overthinking, bikin kita inferior tadi misalnya, terus lama-lama kita jadi kecil hati, ngelihat kalimat itu atau ngelihat keberhasilan orang lain, terus langsung habis dadanya berdetak dengan kencang, jantungnya berdetak dengan kencang, terus tiba-tiba langsung pusing. Aduh, aku pusing deh kalau misalnya baca itu apa yang keluar di media sosial gitu. Ya udah, nggak usah terlalu banyak untuk konsumsi media sosial gitu ya. Misalnya seperti itu. Mudah marah, tadi udah saya sampaikan juga. Konflik, ya akhirnya jadi mudah berkonflik, jadi sensitif juga gitu. Orang misalnya ngingetin kita untuk hal yang baik, tapi karena kita sensi diingetin, ya terus akhirnya kita marah-marah gitu ya. Nah, kemudian konfliknya ternyata karena kita tadi harus di rumah saja terus selama kondisi pandemi, apalagi sekarang PPKM level 4 ya, untuk DIY, untuk Yogyakarta. Nah, sehingga mudah sekali memicu konflik di dalam keluarga. Jadi kalau terutama ini adik-adik yang muda-muda nih, ya kayak Dia Fahmi, saya nggak tahu deh. Kalau di rumah gitu misalnya mungkin dalam sehari ada selalu ya teguran dari mungkin orang tua gitu selama di rumah. Gimana sih kok ini nggak ini, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Nah, kalau kita dalam kondisi yang sensitif tadi, ini mudah sekali untuk memicu konflik dalam keluarga. Boleh dijawab di kolom chat, adik-adik, Mbak Mas, dan Bapak Ibu sekalian. Seberapa bahagia Anda hari ini? Yuk, dijawab di kolom chat. Soalnya kalau saya tanya, seberapa sehat semuanya hari ini, pasti ada yang bilang, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, baik, gitu. Tapi kalau coba saya nanya, seberapa bahagia Anda hari ini? Yuk, ditulis di kolom chat. Seberapa bahagia? Matur nuwun, Pak Farid. Matur nuwun. Oh, ini Mas Adi sudah menjawab, Muhammad Adi. Bahagia banget. Banget itu berapa? Banget bagi saya misalnya 70, mungkin bagi Dek Fahmi banget itu harus 90. Nah, berapa? Ibaratnya 0 sampai 100. Yuk. Bahagia sekali, Bu Nunung. Alhamdulillah. 100. Alhamdulillah, 100, 100, 100. Semoga yang lain juga. Oh, ada yang 30, 30. Tapi masih bisa senyum. Masya Allah, luar biasa.
Oh, lagi gatal-gatal jadi nggak bahagia. Oke, itu ya. Nah, ini nih, ini fisik nih, udah sampai fisik nih. Ini jangan-jangan gitu, saya nggak tahu. Nanti bisa sharing ya, Mbak Nurul Laila. Lagi gatal-gatal, jangan-jangan ini psikosomatis ini ya, jangan-jangan gitu. Tapi semoga enggak ya. 90, 10%-nya oh, masih di air. Oke. Ya ini ayang apa ya maksudnya ya? Ayang-ayang tuh maksudnya yang melayang atau gimana ya Mas Fauzul ya? Oke, baik. Terima kasih yang sudah menulis di kolom chat ya. Alhamdulillah banyak yang merasa bahagia. Tapi tahukah gitu ya? Coba kita lihat. Tahukah kita adik-adik semua gitu. Mungkin yang di pesantren Muhammadiyah itu udah tahu ini ya, karena saya sudah pernah menyampaikan materi ini. Tapi adik-adik yang di sini coba, Dek Fahmi, tahu nggak berapa urutan kebahagiaan Indonesia di peringkat dunia? Ayo, Dek Fahmi berapa? Ke-82. 82 setelah baca ini ya. Iya. Nah, kita menduduki di peringkat yang tengah-tengah ya. Masih alhamdulillah. Kalau lihat dari urutan negara, tetapi coba lihat berapa banyak penduduk Indonesia ini dibandingkan yang lainnya. Kecuali China ya. Kalau China jelas lebih banyak ya penduduknya. Nah ini Libya, Malaysia, ini kan penduduknya lebih sedikit. Nah kita penduduknya banyak banget gitu ya. Tapi kita ada di urutan ke-82. Kita di urutan yang tengah-tengah. Padahal kalau kita lihat, sumber daya alam di Indonesia juga banyak sekali yang membahagiakan. Nyatanya orang-orang dari luar negeri pada datang ke Indonesia cuman untuk melihat pantai dan berjemur, misalnya kayak gitu. Cuman untuk melihat bagaimana keunikan orang-orang Indonesia gitu. Cuman untuk melihat bagaimana budaya yang ada di tempat kita gitu. Nah, ternyata itu bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka yang menjadi pendatang sementara di Indonesia. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa kita yang ada di Indonesia ini kok kita seringkali merasa kadang-kadang kita nggak bahagia? Atau kebahagiaannya tadi misalnya ada yang merasa 30% doang gitu dari 100%. Sebenarnya ada apa? Nah, saya ingin menyampaikan fakta, semoga sebagai warga Jogja tidak sakit hati, tetapi menjadi referensi untuk kita supaya bisa noto awake dhewe itu untuk lebih baik ke depannya, gitu ya. Bapak, Ibu, Mbak, Mas, dan adik-adik sekalian. Hasil riset kesehatan dasar 2013 sampai, untungnya ya, sampai 2018, faktanya mengatakan bahwa DIY itu menduduki ranking teratas untuk tingkat gangguan jiwa terbanyak se-Indonesia. Wah ini gitu. Kalau misalnya itu berupa prestasi, alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah juga sih ini maksudnya itu faktanya ditemukan sehingga kita bisa tahu harus berbuat apa gitu kan ya. Nah tetapi ini tentu menjadi hal yang sangat menyedihkan ya. Kenapa? Lah Jogja itu kota pelajar ya? Jogja itu kota mahasiswa ya? Ya enggak? Jogja itu kota budaya dan kota impian semua orang. Enggak percaya? Berapa banyak ya dari warga Indonesia tuh nek ditanya, kamu pengen ke Jogja? Iya. Pengen punya rumah di Jogja? Pengen hidup di Jogja? Iya. Saya waktu kecil dulu juga begitu kalau ditanya, waktu saya masih di Palembang, Sumatera Selatan. Dulu saya mimpi pengen jadi warga Jogja gitu, alhamdulillah kesampaian ya. Nah, tapi pada kenyataannya itu ya, riset kesehatan dasar 2013 itu merupakan riset dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta itu punya bukan ranking ya, tapi apa? Yaitu tingkat gangguan jiwa terbanyak gitu se-Indonesia. Salah satu hal yang bisa membuat hal ini, kenapa sampai kemudian gangguan jiwa itu menjadi semakin banyak? Kira-kira kenapa?
Mbak Mas, adik-adik sekalian, coba ada yang mau sharing nggak? Kak Dian nggak boleh jawab, soalnya Kak Dian tahu itu pasti. Kak Dian nggak boleh jawab ya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian? Karena UMR-nya rendah. UMR-nya rendah. Oh, itu berpengaruh ya tadi pada tingkat gangguan jiwa. Dia pegangin. Ngaruh tingkat gangguan jiwa atau ngaruh kebahagiaan? Dia pegangin. Dua-duanya. Karena di Jogja ini UMR-nya rendah tapi semuanya murah. Jadi kadang susah karena UMR-nya rendah pas gajian. Kadang seneng, oh iya murah-murah ya. Kayak gitu. Takut. Oke. Nah, kalau oke, saya tampung dulu Mbak lagi. Dek Fahmi gitu, Dek Fahmi. Ada pendapat lain? Tak tampung dulu ya, Dek. Ada pendapat lain? Mungkin Bu Nunung mau urun pendapat, Bu. Bunda. Dibawa Kak ya. Dibawa Kak. Monggo untuk hadirin bisa berpendapat di kolom komentar menanggapi pertanyaan dari Bu Ratna Yunita. DIY padat penduduk. Karena DIY padat penduduk. Kira-kira hubungannya padat penduduk bagaimana? Bu Amiroton nggih, PCA Bantul. Nuwun sewu, ini Ibu ya, Bu Amiroton. Monggo. Ya, ya dari padatnya penduduk otomatis kan lebih kompleks, Mbak. Nggih. Takut Kak sendiri. Oh, lebih kompleks masalahnya gitu nggih. Iya. Jadi Kemudian dari penduduknya itu kan juga dari beberapa, bukan semua kan dari asli orang DIY gitu loh, Mbak. leres. Telepon Ibu. Telepon Ibu. Ya, leres. Lajeng gimana Bu tadi? Karena padat penduduk, jadi kemudian banyak juga pendatang. Masalahnya akan lebih kompleks, Mbak. Oh, masalahnya akan lebih kompleks, gitu nggih. Oke, J, baik Bu. Matur nuwun untuk pendapatnya. Boleh satu lagi nggak? Hampir kena, hampir kena. Satu lagi. Ada yang mau berpendapat? Penghasilannya segitu-gitu saja. Oh, Objeknya paling kos-kosan. Oke. Ini suara swantenipun Putri leres mboten nggih, Putri Wahyuni. Iya, leres. Oh iya, J. Gak batuk sih, Bu. Matur nuwun Putri, urun rembukipun. Baik, ya. Jadi saya menampung tadi beberapa pendapat, matur nuwun sudah berpendapat. Jadi kenapa Jogja itu punya tingkat gangguan jiwa terbesar se-Indonesia pada 2013 sampai 2018. Yang pertama adalah karena nuwun sewu gitu nggih, nuwun sewu, tapi ini ternyata maksudnya kalau dikaitkan dengan kondisi mental dari wilayah DIY itu ternyata ada benernya gitu nggih. Jadi nuwun sewu. Blangkon itu Bapak Ibu mengertos nggih? Bapak Ibu, adik-adik, Mbak Mas sekalian. Blangkonnya orang Jogja. Belakangnya bagaimana? Jendol nggih, leres ya. Depan rata, belakang jendol gitu nggih. Sebenarnya falsafahnya adalah ketika misalnya saya tanya gitu, Dek Fahmi gimana kabarnya hari ini? Iya baik aja Kak Nita gitu. Bilangnya baik. Di depan saya bilangnya baik. Tetapi sebenarnya ketika mungkin saya sudah berlalu dari Dek Fahmi gitu, Dek Fahminya bingung antara pengen cerita enggak. Tapi nek cerita nanti dibilang enggak kuat. Kalau misalnya cerita nanti aib. Kalau cerita nanti stigma gitu. Sehingga dipendem-pendem sendiri. Nah, dipendem-pendem sendiri tadi itu sebetulnya adalah seperti jendolan yang di belakang tadi. Jadi kalau bilangnya nggih mboten napa-napa kok, saestu mboten napa-napa gitu. Belum tentu benar-benar mboten napa-napa. Itu di Jawa itu kan sebuah sopan santun nggih, sopan santunnya kita gitu. Tetapi kadang-kadang itu justru melemahkan kita sendiri karena mungkin banyaknya masalah yang ada di dalam diri kita itu kadang-kadang sebetulnya memang butuh untuk dikeluarkan supaya tidak jadi sampah tadi di dalam diri kita. Nah, itulah yang kemudian perlu yang namanya healing. Healing itu artinya kita
tidak menyimpan masalah di dalam diri kita, kemudian kita membuat diri kita tidak menderita dengan masalah kita sendiri, gitu. Itulah yang dinamakan dengan healing, gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa bahwa nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apanya berarti. Bentar ya, mohon waktu. Oke, saya lanjutkan. Jadi gitu, seringnya itu kita menyimpan masalah kita, kita pengen terlihat bebas saja di depan orang lain, padahal sebetulnya kita sedang menyimpan masalah. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena kita pengen dianggap bahwa kita tidak, mungkin tidak pengen merepotkan orang lain, gitu, okay? Atau kita memang pengen dianggap kuat oleh orang lain, gitu, sehingga yang kita tampilkan hal-hal yang nggak apa-apa gitu. Padahal kita sedang punya banyak masalah. Gitu. Nah, kalau di Yogyakarta kita boleh berbangga, nggih, adik-adik juga. Kalau misalnya mungkin ada yang belum tahu informasi bahwa psikolog itu sudah ada di puskesmas. Jadi Bantul, gitu ya, Bantul itu juga termasuk yang punya psikolog di puskesmas. Tetapi memang kalau untuk wilayah Bantul belum semua ya. Baru sebagian dari seluruh puskesmas yang ada di Bantul. Jadi misalnya mungkin ada kok kayaknya udah ganggu banget ya, sampai nggak bisa tidur nih lebih dari 3 hari gitu, atau sampai migrainnya berhari-hari gitu ya, maka nggak apa-apa untuk datang ke psikolog gitu. Kalau misalnya mau mendatangi rumah sakit itu kan kadang-kadang biaya di rumah sakit itu memang jauh lebih besar ya, maka datang ke puskesmas gitu. Ke puskesmas nanti bisa, kalau dulu saya juga pernah dulu sebagai psikolog puskesmas dulu di kota, di wilayah keraton dulu. Kalau dulu sih kita hanya pakai KTP kota aja, itu kita hanya bayar 6.000 waktu itu. Nah, saya nggak tahu kalau aturan yang sekarang, mungkin bisa ditanyakan di wilayah puskesmas masing-masing gitu. Tapi nggak harus juga kalau setiap punya masalah lalu datang semua ke psikolog ya, lalu ngeruduk gitu, mak bedunduk gitu, tiba-tiba banyak orang, enggak juga. Yang paling bisa kita lakukan nanti akan ada langkah-langkahnya akan saya sampaikan ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat kenapa kita sangat urgent untuk membutuhkan yang namanya healing tadi ya. Yang pertama adalah ini ibaratnya ini adalah yang paling urgent, sangat urgent. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima kenyataan bahkan sampai sekarang pun gitu. Makanya kita kadang masih bisa menangis sewaktu-waktu, itu tidak apa-apa gitu. Karena memang ya itu manusiawi sekali. Kita biasanya mungkin tempat kita bercerita, tempat kita untuk berbagi, kemudian kita kehilangan orang itu atau kita kehilangan figurnya gitu. Nah, itu tentu hal yang sangat menyakitkan kan. Nah, itu tidak apa-apa untuk kita nangis sewaktu-waktu, tetapi kalau sudah sampai itu mengganggu rutinitas hidup kita sehari-hari, bikin kita tidak berdaya, kemudian sampai bikin kita nggak semangat buat ngapa-ngapain. Nah, itu yang kemudian kita membutuhkan untuk ini harus gimana gitu. Maka kita butuh untuk
konsultasi. Kalau kita kemudian ke teman kita berbagi kok rasanya masih kayak gondok di dalam perasaan kita, tidak bisa membantu kita untuk lebih berdaya, ya memang harus datang ke profesional. Dalam hal ini bisa psikolog, bisa psikiater, gitu nggih. Kemudian perpisahan. Perpisahan ini ya bisa perpisahan dalam jarak yang lebih dekat atau dalam jarak yang lebih jauh. Berpisah dengan anak kita yang mau mondok misalnya, atau berpisah dengan keluarga karena mungkin sakit gitu sehingga harus dirawat di rumah sakit. Itu juga bisa mendatangkan ini ya, apa namanya, hal-hal yang memang itu harus dikeluarkan. Dek Fahmi, saya berapa lama lagi? Berapa menit lagi, Dek Fahmi? Dan 21.15, Bu. Oke. Berarti masih ada 13 menit ya. Nah, hal-hal ini saya tidak akan sebutkan satu persatu, nggih. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu semuanya nanti bisa di-wow sendiri karena keterbatasan waktu. Intinya adalah semua hal yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari itu perlu proses adaptasi dari diri kita. Ibaratnya kalau kita mau mengenal orang lain itu kan ada mungkin awalnya malu-malunya kita dulu, bagaimana proses pendekatannya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi akrab dan familiar, seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya hidup kita 10% itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebenarnya kuncinya adalah 90%-nya itu bagaimana reaksi kita, bagaimana perilaku kita, menyikapi apa yang tadi kita angen-angenkan gitu. Karena kadang-kadang terlalu banyak yang diangen-angen itu justru kita nggak ada action-nya. Kita nggak ada prakteknya. Mau gini takut salah, mau gitu takut dikomentarin. Mau begono takutnya nanti jangan-jangan salah langkah nih. Gimana nih? Akhirnya kita nggak melangkah-langkah. Padahal ketika kita semakin tidak berani melangkah, masalahnya semakin bertumbuh. Ya. Nah, terus apa yang berusaha kita peroleh dalam hidup kalau seperti itu terus? Nah, kita mau bagaimana? Kita terkungkung dalam rumah kayak rumah siput itu kan akhirnya kita kemana-mana bawa rumah kita sendiri gitu. Nah, itu akhirnya membuat kita tidak nyaman di tempat-tempat yang lain gitu. Ya, sehingga yang terjadi ya tadi yang harus dirubah adalah proses berpikir kita. Peristiwa itu bisa saja menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita tidak bisa mengontrol itu. Peristiwa datang, kemudian orang lain menyakiti diri kita, sesuatu yang tidak suka terjadi di sekitar kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa ngerubah itu. Bahkan misalnya nuwun sewu gitu, seorang presiden pun ketika punya peraturan atau kebijakan, kadang-kadang memang tidak bisa mengikat kita juga. Karena kita punya hak untuk misalnya, kita nggak bisa dong, misalnya kebijakannya adalah tidak boleh keluar rumah karena kebijakan PPKM level 4 misalnya. Tapi kita punya butuh yang itu sangat urgent. Misalnya harus memeriksakan diri kita, nah kan mau nggak mau kita harus keluar rumah gitu. Nah, hal yang seperti itu kadang-kadang apa yang menjadi kekuatan dari orang lain atau hal yang terjadi di sekitar kita itu kadang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita rekayasa ini harus menyenangkan terus untuk bisa mampir di diri kita gitu ya. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengubah pola pikir kita. Bagaimana kemudian membuat apa yang ada di sekitar kita itu tadi, ya tadi dengan proses adaptasi tadi, kemudian kita maknai sebagai sesuatu yang akhirnya bisa mendatangkan problem solving. Jadi kalau misalnya nih, contoh gitu ya, Kak Dian gitu. Oh, Kak Dian tuh pengennya habis lulus ya
bisa langsung kerja gitu misalnya. Tapi ternyata kemarin sempat menunggu beberapa lama. Nah, ketika bisa langsung kerja, misalnya habis lulus langsung besoknya kerja itu kan mungkin sesuatu yang sangat langka gitu ya. Ya mungkin paling nggak nunggu seminggu atau sebulan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol di situ. Maka yang paling mungkin untuk bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana misalnya pikiran kita buat bahwa oh ya wajar dong kalau hanya menunggu sampai ya kurang lebih sebulan gitu ya masih wajar, dan itu pun sebetulnya udah bagus banget gitu ya, nggak harus nunggu sampai bertahun-tahun. Jadi kita merasa bahwa seolah-olah diri kita tidak sendiri. Kita merasa bahwa seolah-olah ada orang lain loh yang mengalami hal yang sama, walaupun kita tidak tahu orang lain itu di belahan bumi yang mana gitu ya. Tetapi kita yakin bahwa ada orang lain yang mengalami ini juga, sehingga kita tidak sendiri. Itu adalah satu hal yang bisa menguatkan diri kita. Yang kedua, itu justru membuat kita menjadi lebih kreatif. Karena sebetulnya masalah yang menimpa diri kita itu bisa kita maknai tadi positif dan negatif, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kalau di dalam psikologi kita mengenal istilah distress dan eustress. Jadi kalau ada masalah kemudian itu membuat kita tertekan, itu adalah stres. Dia sebenarnya normal dan dia sebetulnya netral sifatnya. Tetapi kemudian kita sendirilah yang memberikan pemaknaan terhadap peristiwa itu. Maka kemudian di situ kalau kita sampai tidak bisa menyelesaikan masalah kita berlarut-larut, kemudian sampai memunculkan psikosomatis tadi, maka sebenarnya kita secara tidak langsung memilih yang namanya distress atau stres yang membuat hal-hal negatif terhadap diri kita. Aku nggak bisa nih, karena masalah ini duniaku rasanya jadi pengen runtuh gitu ya misalnya. Atau biasanya tuh anak-anak muda tuh seringkali bilang kalau, oh kayaknya aku nggak bisa deh, beneran nggak bisa. Nggak bisa Kak, jangan paksa deh, pokoknya aku kayaknya ngerasa nggak bisa gitu. Padahal belum dicoba, tapi udah bilang nggak bisa gitu. Terus kemudian sering kali juga yang muncul adalah kalimat, kenapa sih Allah itu ngasih ujiannya ke saya, kenapa bukan ke dia? Kayaknya tuh yang paling banyak melanggarnya kan dia, kenapa kok yang dikasih ujian tuh saya sih? Jadi kita ngerasa bahwa dunia itu kayak sempit banget buat kita gitu. Nah itu berarti kita memilih distress. Tapi kalau kita memilih ini sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah kesempatan untuk bisa bikin kita naik kelas, sebagai sebuah kesempatan untuk gimana ya caranya aku bisa melewati ini semua, tapi aku tetap bisa kuat gitu. Nah, itu akhirnya memunculkan kadang-kadang dari kekuatan itu justru memunculkan motivasi untuk kita gimana caranya supaya misalnya, oh ketika saya presentasi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, gimana caranya supaya bisa tetap presentasi berjalan misalnya begitu. Itu membutuhkan satu proses adaptasi seketika ini juga, membutuhkan problem solving. Nah kalau misalnya tidak jadi memberikan materi, yo berarti tutup slide nanti gitu ya, Dek Fahmi ya. Masa yo langsung end gitu kan, tidak lucu gitu. Nah, misalnya seperti itu nggih. Jadi, problem solving ini justru kadang-kadang muncul dari sesuatu yang menekan kita, tetapi kita maknai positif sehingga menjadi eustress. Gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita perlukan ada di dalam diri kita supaya kita bisa healing tadi? Pertama adalah ingat-ingat bahwa kita semua itu sebetulnya punya kekuatan. Kekuatan yang seperti apa yang harus kita miliki supaya kita tidak berlarut-larut di dalam masalah kita sendiri. Yang pertama adalah kita punya yang namanya resilience atau resiliensi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah seperti daya lenting, daya tahan kita terhadap stres. Maksudnya gimana Mbak Nita? Coba adik-adik
pada tahu nggak bola bekel? Bola. Tapi ini bukan sembarang bola. Kalau bola seperti bola kaki, bola basket, itu kan begitu dipantul ya segitu-segitu aja pantulannya. Tapi coba adik-adik inget-inget kalau yang pernah main sama bola bekel itu ya, bolanya bening gitu ya. Dia kalau dipantulin, kita mantulinya seberapa, maka lentingannya, kembalinya dia dari habis kita jatuhkan, itu dia bisa 2-3 kali daya lentingnya. Jadi ibaratkan resiliensi itu seperti itu. Begitu kita jatuh, begitu kita dalam kondisi yang tertekan, atau kita dalam masalah, justru kita akan bisa punya kekuatan 2 kali lipat mungkin untuk bisa menjadi lebih baik. Atau mencari solusi tadi, atau punya motivasi, yang justru itu akan menjawab tantangan di dalam hidup kita. Itu yang namanya resiliensi. Itu ya. Punyakah kita? Semua orang punya. Sekarang masalahnya adalah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan resiliensi yang kita punya, atau kita menidurkan resiliensi kita? Karena resiliensi ini bisa dilatih. Dari satu masalah ke masalah yang lain, itu adalah latihan menggunakan resiliensi kita. Jadi kalau kita nggak terlatih, ya ibaratnya kayak nyetir mobil, jadi kagok-kagok gitu. Ibaratnya nyetir sepeda motor juga jadi kagok-kagok. Mana rem, mana gas, kita kadang-kadang juga mungkin salah gitu. Ya, jadi ibaratkan seperti itu. Terus, modalitas yang lain untuk bisa healing tadi, untuk bisa tidak terikat pada masalah kita, itu adalah ada 3 kata-kata magic. I am, I have, I can. Ini maksudnya apa sih Mbak Nita? Mbak Nita nih kok ke menggris gitu ya. Ini maksudnya cara paling simpel untuk bisa mengingat-ingat. I am, saya. Apa maksudnya saya di sini? Kita menyadari kita punya potensi apa, kita menyadari kita punya kekuatan apa, kita sadar kita punya kelemahan apa, kita tahu kita punya sensitivitas yang seperti apa. Maunya kita itu apa? Kita ngerti semua. Semuanya itu masuk di dalam I am. Jadi kalau pengen punya modalitas resiliensi itu bisa cepat healing, maka kenalilah dirimu terlebih dahulu. Jangan justru kita mudah kenal orang lain, diri kita sendiri kita nggak tahu maunya apa. Kok bisa Mbak Nita tadi bilang kok kita mudah sekali kenal sama orang lain? Ya, soalnya kalau orang lain punya masalah, kita mudah sekali judgement sama orang lain misalnya. Itu berarti kita mengenali orang lain, tapi kita mungkin nggak kenal sama diri kita. Kita mudah sekali memberikan penilaian kepada orang lain, padahal belum tentu seperti itu. Seolah-olah kita kenal dia, padahal kita nggak kenal seutuhnya. Gitu, ya. Jadi I am itu modal besarnya. Terus yang kedua apa? I have. Saya punya apa? Saya punya support system, saya punya dukungan di sekitar saya yang ketika saya dalam kondisi saya butuh pertolongan, ketika saya dalam kondisi saya itu sudah mengeluarkan apa yang saya mampu, I am tadi, tapi mungkin nggak banyak membantu, maka I have. Saya punya apa? Saya punya support system yang mana? Saya punya keluarga. Support system yang mana lagi? Saya punya peer group. Saya punya the gangs gitu misalnya. Generasi X, Y, Z itu the gangs itu adalah poin. Jadi kalau Dek Fahmi dan teman-teman yang generasinya kalian itu kalian nggak punya the gang, itu masalah besar. I have kalian berarti sudah tercoret. Maka yang namanya berteman, yang namanya bersosialisasi dalam dunia remaja, generasi X, Y, Z tadi itu atau dewasa awal itu menjadi penting. Note, dicatat. Ya. Jadi kalau misalnya, sekarang kok saya kayaknya sosialisasi susah. Iya gimana?
usahanya untuk bisa punya peer group, setidaknya peer group itu ya mungkin 3 sekawan lah, 4 sekawan, silakan gitu. Tetapi setidaknya ketika mungkin keluarga tadi kadang-kadang bagi dunia remaja, generasi kalian ini remaja, ya seusia kalian lah gitu, atau dewasa awal. Keluarga itu kadang-kadang justru bukan jadi support system, tapi jadi ancaman. Kadang-kadang begitu. Makanya ada apa-apa, larinya ke siapa? Teman-teman. Bukan ke keluarga dulu. Nanti kalau udah mentok itu kayaknya baru ke keluarga. Tapi yang pertama itu yang diceritani malah sering teman-temannya dulu gitu. Tapi tetap harus punya I have. Saya punya support system tadi. Keluarga, sekolah, guru, peer group, support system yang lebih besar lagi, teman kerja, support system yang lebih besarnya lagi apa? Nah itu komunitas mungkin. Dan lain sebagainya. Semakin besar gitu ya support systemnya. Negara nanti pada akhirnya seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir apa? I can. Saya bisa. Bisa apa? Saya udah punya modalnya. Saya juga punya pendukungnya. Saya bisa melakukan sesuatu. Jadi nggak hanya di angan-angan saya saja tadi. Karena ketika kita ingin membuktikan bahwa kita bisa mengatasi ini, bisa healing, kalau kita nggak punya I can, nothing, nggak bisa, nggak ada apa-apanya, nggak ada penerapannya, cuman ada di dalam pikiran kita, cuman sibuk-sibuk dalam pikiran kita, tapi nggak ada aplikasinya, ya nothing, nggak ada apa-apanya, gitu, ya. Jadi ini adalah semacam 3 magic kata-kata, wes, pokoknya gitu. Bukan abrakadabra loh ya, Dek Fahmi, saya nggak punya itu loh, abrakadabra langsung berubah kayak Nirmala, nggak bisa. I am, I have, I can. Ya, oke. Nah, ini kunci untuk mengembangkan daya tahannya tadi. Bisa adaptasi. Adaptasi tadi sudah saya jelaskan di situ ya. Jadi memang kita harus kenalan dulu sama masalahnya. Nggak ujuk-ujuk masalah datang, kita seolah-olah sudah SKSD, sok kenal, sok dekat gitu. Dilihat-lihat dulu kemampuan kita seperti apa. Tadi I am, kekuatan saya menghadapi masalah ini seperti apa. Saya itu sensitif kalau masalahnya itu seperti ini, misalnya gitu. Saya kok kayaknya nggak bisa kalau sendiri ngatasin ini ya, maka I have. Gitu ya, misalnya seperti itu. Terus kalau sudah I have, oke, semua kayaknya yang saya butuhkan ini saya pegang. So, lakukan sesuatu, I can, gitu. Nah, ini di sini. Kemudian apa? Percaya diri, yakin, gitu ya. Nah, setelah yakin apa? Setelah yakin, kemudian purposefulness. Tujuannya konkret, jelas tadi ya. Tujuannya konkret jelas itu seperti apa ya, supaya kita bisa I can tadi loh, saya bisa. Nah kalau tujuannya nggak jelas maunya seperti apa, kita nggak tahu maunya kita sendiri seperti apa, ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain tadi gitu. Kemudian connectedness ini tadi sebenarnya adalah bagian dari I have ya, connected gitu, terhubung. Jadi kalau punya masalah jangan justru dipendam sendiri, menghilang, apalagi susah dihubungi. Ya udah. Yang mau bantu juga bingung harus ngapain gitu ya. Oke. Nah tadi kenapa harus punya tujuan yang jelas? Karena yang namanya fondasi aja itu tuh harus maunya bikin rumah seperti apa dengan tujuan seperti apa itu tuh harus jelas. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas ya akhirnya kita tidak bisa menentukan, bahkan langkah kita sendiri itu kita nggak bisa menentukan gitu. Makanya butuh tujuannya tuh mau dibawa kemana gitu ya, ada lagunya kan itu ya, mau dibawa kemana gitu ya. Nah, tapi ini yang dibawa kemana, apa tujuan kita, tujuan dari apa ya tadi, ketika misalnya pengen keluar dari masalah untuk bagaimana itu harus jelas, konkret, supaya nanti ketika I can itu nggak cuma ngawang, oh gimana nih caranya, wong yang dituju aja nggak jelas ya, nggak akan jelas semuanya. Nah ini ibarat ya, kalau bangun sesuatu tapi nggak punya tujuan tuh ibaratnya begini, nah ini buat apa dibangun tangga kok malah mentok dinding gitu, ibaratnya seperti itu. Oke.
tentang tujuan ini itu ibaratnya adalah sebuah obsesi kita gitu ya. Jadi tujuan apapun itu yang menaungi diri kita itu akan bisa kita capai ketika rintangan dalam hidup kita itu bisa kita lewati. Maka di sini yang namanya tujuan itu seolah-olah menembus batas. Ya. Nah, ini diri kita, manusia kita. Kita itu kan punya, biasanya planning kita adalah tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, gitu kan? Nah, tujuan jangka panjangnya apa? Jangka pendeknya apa? Itu juga harus jelas. Supaya ketika kita tadi melakukan yang namanya langkah untuk resiliensi juga menjadi jelas. Lurusnya kemana itu akan ngerti kita arahnya kemana. Jangan kayak yang biasanya apa itu rating kanan terus belok kiri gitu ya. Udah rating kanan kok malah belok kiri gitu. Ya rating kanan ya beloknya ke kanan. Jangan bingung sama diri kita sendiri. Nah, ini kita manusia, tujuan kita ada di sini. Ibaratnya seperti itu. Nah, supaya kita tidak keluar dari keterikatan kepada Sang Khalik, maka ingat selalu bahwa ajal itu mengitari diri kita. Sewaktu-waktu bisa saja Allah memanggil kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang kita sedang usahakan apapun itu ya lakukan yang terbaik tahap per tahapnya gitu. Jangan hanya ketika kita mendekati dari obsesi kita maka kita baru menyiapkan yang terbaik. Kenapa begitu ya tadi? Karena ajal itu sebetulnya mengitari kita. Maka hubungannya healing Muslim tadi adalah bagaimana kita bisa menampilkan diri kita seutuhnya dengan usaha kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu tetap kita mengingat selalu kapanpun yang di atas atau kapanpun Allah ingin memanggil kita ya kita akan dipanggil begitu saja tanpa kita tahu kapan kan gitu. Jadi ketika melakukan apapun ini ibaratnya merah-merah ini masalah ya adik Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah kita nggak bisa milih masalahnya, kita nggak bisa milih siapa sumber masalahnya atau apapun itu sumber masalahnya kita nggak bisa. Bahkan masalahnya seperti apa nggak bisa. Tapi semakin ke sini mungkin masalah itu akan menjadi semakin berat. Sampai akhirnya apakah kita berhasil mencapai tujuan kita atau tidak. Nah memang rintangannya akan banyak sekali. Gitu. Di sini disebutkan hadis riwayat Bukhari. Ini manusia. Dan ini manusia kita. Dan ini ajalnya. Ajal tadi yang saya sampaikan mengelilingi. Garis-garis kecil ini adalah rintangan hidup kita. Yang merah ini. Ya. Jika dia berhasil mengatasi rintangan pertama, dia akan tersangkut rintangan kedua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika dia berhasil lolos rintangan kedua, ya dia akan tersangkut lagi. Jadi kalau misalnya kita merasa kenapa masalah kita tidak pernah berkesudahan ya karena memang sudah disampaikan dari hadis Rasul. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Memang sudah seperti itu sunatullahnya. Kalau kita nggak pengen punya masalah, ya itu seperti kita punya hidup tapi nggak hidup gitu. Artinya kalau berhenti dari masalah ya berhenti hidup kita. Yang namanya hidup itu pasti akan selalu ada masalah di situ. Maka tadi yang bisa kita kendalikan pikiran kita. Bukan bagaimana masalah itu sampai ke diri kita atau kita memilih, kita nggak bisa gitu ya. Oke. Nah ini tadi Dek Fahmi bilang, wah insecure sama Kak Ratna atau Kak Nita. Nggak perlu begitu. Jadikan ini sebagai referensi. Jadikan saya misalnya sebagai referensi. Jangan membandingkan. Tidak akan pernah bisa sama, karena startnya juga nggak sama. Memulainya juga nggak sama. Selain saya lahir lebih dulu, mungkin ketika awal memulai itu maksudnya sudah dalam tahapan apa itu nggak sama. Bahkan yang satu usia pun juga bisa jadi berangkat juga dari hal yang nggak sama. Keberuntungan yang nggak sama, keluarga yang nggak sama, kepribadian yang nggak sama, semuanya nggak sama. Jadi jangan compare, jangan membandingkan. Jadikan sebuah referensi yang justru memunculkan
sebuah motivasi buat diri kita. Saya pengen jadi kaya. Misalnya, Kak Nita, maka saya harus melakukan apa? Coba lihat itu. Bagaimana dia berusaha, misalnya begitu. Ini hanya contoh ya. Karena tadi ada disebut insecure gitu. Kalau kita selalu membandingkan diri kita, ya tadi akhirnya jatuhnya kita akan selalu inferior. Itu juga salah satu hal yang bisa membantu kita untuk healing. Oke. Saya rasa mungkin begitu ya. Untuk yang lainnya sebenarnya nanti bisa difahami sendiri karena waktunya kayaknya ya Dek Fahmi ya. Berkaitan dengan waktu. Mungkin bagian paling akhir adalah ini ya. Kenali Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenali kita di waktu susah. Jadi jangan hanya ketika kita susah-susah aja kita datang sama Allah, tapi justru ketika kita lapang, kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Maka Allah akan ngelihat kita dalam kondisi apapun kita, termasuk dalam kondisi susah. Saya rasa begitu materi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Monggo kalau ada tanya jawab. Saya mohon izin off cam sebentar sambil nyari charger karena ini baterainya udah mau habis. Silakan saya kembalikan kepada Dek Fahmi. Terima kasih Bu Nita. Wah, luar biasa sekali. Saya jadi udah nggak mau insecure lagi. Saya mau spread happiness buat orang-orang. Saya mau mencitrakan diri saya baik-baik saja. Agar apa? Agar saya bisa bersemangat seperti itu. Saya sekarang udah nggak mau compare hidup saya sama orang lain lagi. Langsung termotivasi ya Bunda. Alhamdulillah. Iya, sama ingat-ingat tadi. Karena rangkaian hidup kita itu selalu dikelilingi dengan ajal kita kan nggak tahu kita kapan. Maka selalu lakukan yang terbaik gitu ya. Siap Ibu Nita. Di sini kita mau menjawab pertanyaan dari hadirin yang penasaran dulu nih Bu. Oke, saya off cam sebentar Mbak. Tak ngambil charger dulu ya. Monggo. Baik, sembari menunggu hadirin yang sedang menulis pertanyaan di kolom chat dan untuk mempersiapkan pertanyaannya, ya, bisa saya mau review sebentar. Tadi sudah dibahas mengenai kenapa sih kita bisa cemas, kenapa sih kok kita bisa cemas sehingga menimbulkan kekhawatiran yang malah menimbulkan diri kita buruk sendiri seperti itu. Nah di sini saya mau nanya nih Bu Nita, mungkin dijelaskan 3 magic lines, I am, I have, I can, and terakhir I do gitu. Nah, di sini saya mau nanya, kalau seumuran saya, seumuran remaja-remaja jombo ini kan, seumuran remaja-remaja jombo ini kan masalahnya sepertinya belum terlalu berat ya, tapi terlalu dipikirkan itu sehingga bisa menyebabkan masalah-masalah lain, menyebabkan GERD, menyebabkan hal-hal lain yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan seperti itu. Nah, di sini bagaimana saran dari Bu Nita sebaiknya kalau di usia remaja ini menyikapi suatu hal yang menimpa. Ya, maksudnya di sini maksud saya adalah contoh nih, ketika ada suatu hal yang memang baru-baru terjadi di hidup saya seperti itu. Nah, ini saya menyikapinya harus bagaimana seperti itu. Dek Fahmi, sebentar. Sebentar ya. Sekarang malam. Setiap minggu. Oke. Mohon maaf adik-adik sekalian dan Bapak Ibu ini karena jam malam di biasanya. Ada beberapa ritual. Oke, baik gini. Jadi tadi gimana cara? Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya, Mbak, singkatnya. Iya, siap. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi remaja-remaja yang
baru-baru, maksudnya persoalannya belum pernah dihadapi sebelumnya seperti itu. Namun tidak memiliki support system yang mencukupi seperti circle dan keluarga yang mendukung seperti itu. aja nggak apa-apa. Oke, iya. Jadi kalau gimana caranya, yang paling baik adalah tahu dulu I am tadi ya. Jadi sebetulnya mengenali diri itu penting banget bagi remaja. Terutama yang tadi saya sampaikan bahwa remaja-remaja, terutama remaja yang sekarang ini kan seringkali mereka banyak terpapar dengan media sosial. Terus biasanya kan temen ngobrolnya itu bukan justru temen ngobrol yang sama-sama dalam dunia nyata, tetapi lebih banyak di dunia maya. Nah, sehingga ekspektasi yang ada di kepala mereka adalah ekspektasi di dalam dunia mayanya tadi, gitu loh. Jadi misalnya, mohon maaf gitu ya, mungkin yang pasang foto profil itu sebenarnya bukan foto profil dia yang sesungguhnya, tetapi ekspektasinya si yang mengenalinya di media sosial, ya seperti itu. Nah, akhirnya memunculkan hal-hal yang secara nyata itu ketika dilihat banyak mengecewakan gitu. Nah, sehingga yang paling penting untuk dilakukan adalah memperbanyak relasi dalam dunia nyata. Jadi kalau misalnya teman-teman sekelas gitu ya, teman-teman sekelas itu kan ya masa sih semuanya nggak ada yang cocok gitu. Kalau merasa memang semuanya nggak ada yang cocok, jangan-jangan ada sesuatu dengan diri kita sendiri. Atau mungkin kelas 2 lah gitu ya. Kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP gitu. Kelas 2 atau kelas 3 SMP itu kan biasanya nggak cuma satu kelas kan ya. Tapi ada mungkin 3 kelas atau bahkan sampai 6 kelas gitu ya. Masa dari 6 kelas itu tidak ada sama sekali yang kemudian bisa cocok gitu ya. Nah, kalau memang itu terjadi, sebetulnya yang perlu dilihat adalah apakah selama ini tuh saya itu benar-benar memang baik-baik saja. Jangan-jangan justru karena masalahnya adalah di saya. Kenapa? Ketika ada orang yang ingin berteman kepada si saya ini tadi, si sayanya udah nolak duluan, nggak mau dideketin, atau nggak mau berteman dengan orang lain, atau memang menutup dirinya dari semua orang di lingkungannya gitu loh. Nah, sehingga yang terjadi adalah memunculkan dia secara hubungan relasi sosialnya tadi, akhirnya makin asik dengan media sosial yang maya tadi, gitu. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi ya, di dunia maya itu kan kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, remaja itu menjadi rentan juga dalam kasus bullying ya. Jadi nggak cuma anak-anak, tetapi sebenarnya remaja. Kenapa? Kasusnya cyberbullying ya. Jadi kan remaja itu mereka sangat mudah sekali ya, karena memang periodenya ya, secara hormonal itu kan mudah sekali untuk tertarik kepada orang lain. Karena memang secara hormonal mereka punya gejolak untuk punya relasi dengan lawan jenis gitu. Nah, itu akhirnya memunculkan hal-hal yang kemudian bisa membuat mereka terjebak dengan sesuatu yang tidak senyata-nyata di mereka dapatkan gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, memperbanyak relasi senyatanya. Kadang-kadang kan ada ya kegiatan kalau di sekolah itu seperti apa? Ekstrakurikuler ya nggak sih? Masih ada nggak sekarang kalau di sekolah-sekolah? De Fahmi atau mungkin siapa yang masih SMP di sini? Masih ada, Bu. Masih kan ya? Nah, di kegiatan ekstrakurikuler itu bisa untuk punya jejaring dengan, walaupun mungkin yang cocok hanya 1 atau 2 teman, nggak apa-apa, it's okay. Itu bagian dari peer group tadi. Jadi kan saya menyampaikan di situ yang namanya peer group itu ya cocok-cocokan soalnya gitu. Jadi peer group tuh nggak harus dalam jumlah yang besar. Tetapi ketika peer group itu bisa menguatkan dia, itu sudah bagus di situ gitu. Terus yang lainnya adalah mungkin bisa ada pendampingan gitu ya. Pendampingan dalam artian adalah dari orang tua. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka yang ada di dalam fase remaja ini,
kadang-kadang mereka memiliki kegiatan yang mungkin tidak diceritakan dengan orang tuanya sendiri, tetapi orang tua dari temennya tahu gitu. Nah, sehingga sesama orang tua itu mestinya punya juga jejaring gitu. Kayak misalnya, ini hanya contoh gitu ya. Misalnya kayak saya punya anak SMP kelas 3, dia mau SMA gitu ya. Kadang ada hal-hal yang anak saya itu nggak cerita ke saya, tapi saya taunya justru dari ibu atau bapak si orang tua dari anak yang lain. Nah, tapi karena anak saya ini akrab, ada geng-gengannya itu ada 5 orang gitu. Nah, dulu sebelum pandemi COVID ini, itu sering main, misalnya anak saya main ke rumah Mas X gitu misalnya. Nanti ibunya akan info ke saya, ini loh Dek Razan main di sini Bun, gitu misalnya. Dek Razan main di sini, terus nanti mau dijemput atau diantar gitu. Jadi ada komunikasi juga antar orang tua. Itu akan membantu untuk mengontrol anak ini tadi misalnya kalau mereka melakukan apa, mungkin orang tua lain bisa memberikan informasi kepada orang tua yang lainnya gitu. Sesama peer group-nya tadi. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri seperti itu, dan itu sangat membantu. Dan apalagi kalau misalnya kayak berganti-gantian ya, misalnya mungkin di minggu ini gitu, di minggu ini Mas X tadi ikut kegiatan kami sekeluarga. Mungkin di 2 minggu ke depan, anak saya yang ikut kegiatan dari keluarga Mas X sekeluarga tadi gitu. Mungkin minggu kapan lagi itu berbeda lagi dengan keluarga yang lain dari orang tua yang lain gitu. Jadi geng-gengan ini tadi sebenarnya tidak hanya mengakrabkan si peer group-nya sendiri, tetapi orang tua juga menjadi bagian yang bisa saling mengakrabkan di situ karena tujuannya untuk ngontrol si anak tadi. Karena pada fase remaja ini biasanya anak-anak pun mereka kalau dibilangin tuh kadang suka nggak bisa menerima ya kalau sama orang tuanya sendiri. Tetapi justru ketika temennya yang bilangin atau orang tua lainnya dari temennya ini yang bilangin tuh kadang-kadang malah bisa nyantol gitu. Kadang sama gurunya aja kadang-kadang nggak dengerin kalau pada periode ini. Pengalaman saya dengan anak saya seperti itu sih. Gitu ya, Dek Fahmi, kira-kira. Terima kasih Mbak Nita, Bu Nita, Bunda Nita. Mbak Nita aja. Jawabannya ini saya harus gimana? Karena kan banyak juga ya remaja-remaja yang pengen cerita nih sama orang tua. Orang tua juga bilang, kalau ada masalah cerita aja sama orang tua. Tapi kan nggak semua orang memiliki privilege orang tua yang sportif dan circle yang sportif seperti itu. Ya, kalau untuk tidak ingin diketahui oleh keluarga sendiri, sebetulnya ya tadi seperti yang saya sampaikan, bisa memanfaatkan konseling online ya. Gitu. Jadi selama pandemi COVID ini kan banyak sekali konseling online yang gratis ya. Saya tahu lah remaja yang nggak pengen ini ya, misalnya membayar itu kan berat ya. Mendingan untuk yang lain, untuk beli-beli bakso atau apa gitu kan. Jadi yang bisa dilakukan ya mengikuti rangkaian konseling online itu. Kalau mereka tidak ingin diketahui oleh komunitas terdekatnya loh ya. Karena konseling online itu sudah bisa diakses oleh anak 15 tahun kalau di LDPMCCC. Gitu. Alhamdulillah, jadi sudah ada solusi ya Bu. Memang ini solusinya sangat ramah sekali dan juga menurut saya penting karena kan nggak semua orang memiliki kebutuhan privasi yang sama, ada yang beda-beda seperti itu. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan. Satu lagi Dek Fahmi. Jadi di Ramina itu tadi rumah aduan milik Nasyiatul Aisyah, miliknya NADIY itu juga punya ini program dari dosen Unisa Yogyakarta kerjasama dengan PWN ADIY ya. Jadi nanti akan ada website yang dikelola oleh anggota dari Nasyiatul Aisyah. Itu akan menjadi ajang konseling online bagi remaja. Ini khusus, kalau ini khusus, beneran khusus remaja ini gitu. Jadi kalau misalnya mau curhat-curhat colongan tadi itu bisa secara online di websitenya. Nanti deh tak bagi-bagi ininya. Kalau sudah launching ya. Kemarin udah launching sih, tapi maksudnya kita mau matengin dulu untuk bisa diakses. Ibu informasinya, aduh ini dapat bocoran informasi legit ini. Ternyata NA sangat memperhatikan
kesehatan mental para remaja juga ya Ibu. Malah saya juga baru tahu ini. Ya, mungkin Mbak Nunung bisa sekalian pangandikan ini sebagai Ketua NADIY. Monggo Mbak Nunung. Bu Nunung Damayanti ini, Dek Fahmi bisa dicolek. Monggo Bu Nunung. Monggo Ibu Nunung untuk memberikan sepatah dua patah kata. Pripun? Ya, ampun. ya, monggo Bu Nunung. Ini tadi saya tawa-tawa loh. Promosi programnya dari NADIY dan dosen dari Unisa Yogyakarta tentang websitenya Ramina itu loh, Bu Nunung, yang kita mau launchingkan. Oh umum. ya. Ya, monggo kalau mau pengendikan. Oh iya, sebenarnya kan kalau kebetulan dengan teman-teman di Bantul kan juga pasca konsolidasi wilayah kemarin kan targetnya Bantul juga akan memiliki konselor, artinya memiliki Ramina juga, yang mana targetnya sebelum muktamar NA itu 5 daerah memiliki Ramina itu, dan mungkin nanti wadahnya bisa melalui teman-teman konselor yang kemarin sudah ada di grupnya itu ya, dan untuk media sosialnya yang kemarin juga dibantu oleh Unisa untuk kemudian bisa menjadi wadah silaturahmi atau mungkin bisa jadi konsultasi online ya sifatnya nanti dengan Insyaallah. teman sebaya mungkin nggih. Ya, leres nggih. Dengan teman sebaya yang remaja menika nggih, Mbak Nunung. Nggih, ya. Matur nuwun Mbak Nunung. Ini bisa menjadi ajang promosi kita. Siapa tahu nih ada adik-adik di sini nanti yang ingin menggunakan fasilitas website untuk bisa konsultasi online. Matur nuwun sangat juga untuk dukungannya. Kita usahakan untuk peningkatan kesehatan mental ya di daerah istimewa Yogyakarta. Soalnya tadi ya Dek Fahmi dan adik-adik sekalian juga Bapak Ibu, supaya tidak lagi DIY sebagai nomor satunya untuk punya sejarah bahwa ternyata pernah menjadi urutan nomor 1 untuk gangguan jiwa terbesar se-Indonesia. Itu kan sesuatu hal yang juga membuat kita sedih ya gitu. Jadi semoga ini salah satu peningkatan usaha kesehatan mental yang nanti berefek positif untuk menurunkan tingkat gangguan jiwa. Gitu Dek Fahmi. Ya, terima kasih banyak Ibu Danita yang sudah menjelaskan. Bahkan ini keynote speakernya juga dibantu oleh Ayunda Nunung Damayanti dari Ketum PWN ADIY. Luar biasa sekali, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ayunda Anggraini. Media sosial sedang gencar-gencarnya bilang, ayo healing, piknik. Nah, sebenarnya kita boleh healing dengan piknik ya, dan healing terbaik itu seperti apa? Mungkin ini tambahan dari saya, ritme healing yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Oke, iya, healing terus bisa jalan-jalan terus gitu ya. Sebenarnya pemaknaan dari healing sendiri itu intinya itu bukan pada jalan-jalannya sebetulnya. Jalan-jalan itu adalah salah satu ya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau kemudian mencari pembenaran dalam artian, oh ya healing jalan-jalan terus. Nanti semakin healing, semakin tekor, semakin tambah masalah lagi gitu, tambah stres malahan ya. Dan kadang-kadang juga ini justru malah menjadi senjata ya untuk bisa keluar. Nah, padahal kalau kita lihat kondisi sekarang PPKM level 4 healing kalau dianggap sebagai jalan-jalan bukan solusi yang baik gitu. Jadi, apa yang bisa dilakukan hal yang terbaik untuk bisa healing? Ya tadi, maka saya mengatakan awal itu kayaknya nanti dari adik-adik di Keramat ini butuh ada kayak pelatihan pengenalan diri buat remaja deh. Beneran deh.
Karena I am itu harus dimiliki dulu gitu. Who am I-nya saya itu harus kita pegang dulu. Maka untuk bisa mengenali diri kita itu ada satu hal yang mesti menjadi catatan di situ bahwa oh ya saya sudah ngerti nih kelemahan saya apa, kelebihan saya apa, potensi saya apa, yang saya sukai apa, yang enggak saya sukai apa gitu. Nah, untuk bisa ngerti itu ya kalau misalnya merasa memang dibutuhkan terkait hal ini, saya pernah menyampaikan kepada adik-adik IPM DKI kalau nggak salah waktu itu, DKI Jakarta. Waktu sempat ngundang waktu itu, saya sampaikan kepada mereka bahwa perlu remaja itu mengenali diri mereka. Kalau misalnya dibutuhkan untuk bisa ada semacam pelatihan pengenalan diri, ayo gitu. Kalau kita sudah punya IM tadi, maka healing itu jatuhnya nggak akan selalu jalan-jalan. Healing itu bisa ketika melihat potensi diri kita. Oh ya, saya sukanya ini, saya nggak sukanya ini. Misalnya saya gitu ya, Kak Nita gitu. Saya sukanya, saya nulis. Saya nggak sukanya, saya banyak dicerewetin. Saya nggak suka, karena saya tipe auditori. Saya ngerti banget. Telinga saya ini langsung panas kalau ada orang yang gitu. Jadi kalau ngomong sama saya cukup dengan bahasa sederhana, jangan kebanyakan kata, apalagi suaranya lebih tinggi dari intonasi suara saya. Itu akan mengganggu saya. Kenapa? Saya tipe auditori. Saya nggak bisa dengar suara yang seperti itu. Misalnya begitu. Karena saya paham, saya ini who am I-nya saya gitu ya. Ya Alhamdulillah saya anak psikologi gitu ya. Jadi saya ngerti tentang itu. Kak Dian tuh juga tahu tentang itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa bahwa Kak Nita, kita butuh nih pelatihan pengenalan diri, ayo gitu. Mungkin teman-teman di NADIY juga kalau misalnya nanti merasa ada untuk penguatan keluarga gitu, kita butuh nih ada teknik pelatihan pengenalan diri yang baik itu seperti apa, ayo. Ini salah satu usaha, saya paling semangat kalau kayak gini, soalnya ini adalah program yang bisa mengangkat komunitas untuk bisa bareng-bareng gimana caranya kita meningkatkan kesehatan mental, khususnya lingkungan kita di DIY gitu. Ya, jadi tadi balik lagi bahwa healing tuh nggak selalu harus jalan-jalan. Bagi saya healing tuh nulis, Dek Fahmi. Makanya begitu saya punya masalah, buku saya itu bisa ditebak. Oh ini berarti misalnya Mbak Nita nih bulan ini punya buku nih, berarti jangan-jangan Mbak Nita lagi punya masalah nih, bukunya nih nambah lagi gitu. Jadi healing itu larinya bisa ke nulis. Kalau kita suka untuk bikin artikel ya nulis artikel. Kalau kita suka untuk mungkin nulis apapun gitu, saya nulis status itu sebenarnya bagian dari bagaimana saya menghilingkan diri saya. Gitu. Mungkin bagi mereka yang suka nyanyi, itu ya healingnya dengan nyanyi. Walaupun nyanyi mungkin bisanya cuma di kamar mandi gitu ya. Atau nyanyinya mungkin begitu nyanyi suaranya udah cempreng, orang jadi terganggu. Nggak masalah, it's okay. Kalau itu bisa jadi healing kita, ya nyanyi aja. Nangis itu juga healing loh. Nangis itu healing. Begitu habis nangis lega, healing itu. Jadi sebenarnya healing itu bahasa psikologinya tuh katarsis. Bagaimana kita kemudian mengeluarkan sesuatu di dalam diri kita, setelah itu kita merasa lebih baik. Ya. Jadi kalau ada bahasa yang sekarang ini bahasa-bahasa yang lebih terkenal itu karena ada mereka mungkin yang main media sosial ini memang menjadi idola atau punya follower yang banyak atau mereka di-like oleh banyak orang. Idola lah gitu. Nah, begitu si idola tadi mempopulerkan nama ini langsung booming. Insecure booming langsung. Healing juga booming langsung. Apalagi coba sekarang yang booming toxic, nggak ada dalam istilah paten psikologi toxic itu sebenarnya nggak ada. Toxic itu terkenal begitu kondisi pandemi ini, toxic, orang bilang, bahkan positivity dibilang toxic, relationship dibilang toxic, ya nggak sih? Dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya toxic di dalam psikologi, patennya itu nggak ada. Toxic itu ya berarti hal-hal yang negatif, hal negatif itu banyak. Apa? Ya banyak, kalau mau dirangkum banyak gitu. Tapi sekarang bahasa trennya toxic gitu. Nah, orang awam kalau dengar kata toksik udah ya nyatanya positif, hal-hal positif bisa jadi toksik nih gitu. Nah, orang awam kan melihat dari media sosial. Padahal yang diangkat di media sosial, kadang yang angkat juga nggak tahu teorinya nih apa.
asal cuma supaya dapat like banyak aja terus nulis toksik gitu ya. Jadi dari media sosial sebenarnya kita juga harus belajar untuk bisa lebih bijak. Sekarang orang coba self diagnosa kan dari media sosial, ngelihat wah saya nih jangan-jangan apa? Insecure itu juga dicarinya di media sosial. Yang mengunggah itu aja nggak ada sumbernya. Dia nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi kita ambil sebagai referensi. Kita salah, udah tahu dia salah, kita ngikutin. Makin banyak orang salah di belakang kita, tambah lagi, tambah lagi. Apalagi kita punya follower yang banyak. Orang mengidolakan kita, tapi kitanya nggak benar. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Jangan self-diagnosa. Untuk referensi jaga-jaga sebagai alarm boleh. Tetapi, kalau kemudian membuat kita, oh, aku ini kayaknya aku emang bener nih. Ternyata aku bipolar, padahal cuma baca di situ. Kadang-kadang yang ditulis di situ tuh juga nggak semua loh. Yang ditulis di media sosial atau ditulis di Google, kalau sumbernya nggak jelas, bukan dari jurnal atau buku, itu kadang dia tidak mencantumkan seluruhnya. Misalnya nih, untuk diagnosa tertentu gitu ya misalnya. Katakanlah salah satunya misalnya bipolar. Oh, cuma lihat katanya suka belanja, nggak bisa ngontrol dia kalau belanja itu seperti apa, sampai ngutang-ngutang itu disebut bipolar misalnya. Sedih, berlarut-larut, bahkan sangat sedih banget. Sampai nangis-nangis lah. Masa nangis-nangis dibilangnya bipolar? Nangis-nangis kan sebenarnya hal yang wajar. Kalau memang masalahnya berat buat kita. Bahkan nggak berat pun kadang kita butuh nangis, itu untuk katarsis kita tuh bagus. Tapi tadi, karena kita memaknai dengan sesuatu yang salah, akhirnya buntutnya jadi salah terus gitu ya. Jadi ya kita harus hati-hati juga kalau kita baca media sosial, beneran dia punya ilmunya nggak? Atau dia cuma supaya banyak like aja, ngomongnya toksik-toksik aja gitu. Ngomongnya healing aja. Healing pergi jalan-jalan. Setiap healing pergi jalan-jalan. Nah itu ya kita harus lihat lagi. Pokoknya bijak bermedia sosial itu penting juga. Gitu ya. Jadi sebenarnya healing bisa dengan banyak hal. Itu intinya. Terima kasih Bu Dita atas jawabannya. Jadi sudah mendapatkan pencerahan ya Niki seluruh hadirin. Nah ini saya mau review sebentar. Tadi sudah dibahas oleh Bu Dita. Healingnya seorang muslim gimana sih? Kan healing itu artinya tadi tidak menyimpan masalah. Healing itu melepaskan masalah. Nah seperti itu. Nah masalah itu dari mana? Dari cemas, dari khawatir, yang bahkan dari fenomena gunung es dan sebagainya. Terlebih kekhawatiran itu bisa mengakibatkan hal-hal yang luar biasa. Nah, padahal kekhawatiran ini adalah satu hal yang bisa dikurangi. Nah, karena ada harga yang harus dibayar dari kekhawatiran, makanya sebisa mungkin kita menghilangkan kekhawatiran, gitu nggak Ibu? Nah, harga yang dibayar oleh kekhawatiran ini juga nggak murah. Ada energi, pikiran, waktu, uang, bahkan yang paling berbahaya adalah mengganggu kesehatan tubuh. Nah, mengganggu kesehatan tubuh sehingga penyakit-penyakit dari bagian tubuh paling lemah, yaitu usus besar, bisa diare, mah, bahkan GERD bisa menyerang kita hanya karena kita cemas atau khawatir seperti itu. Nah, Indonesia ini menempati peringkat tengah-tengah nggih untuk kebahagiaan, indeks 82. Iya. Berdasarkan World Happiness Report pada tahun 2021. Nah, didukung juga oleh ranking DIY, di mana DIY menempati ranking pertama, ranking teratas se-Indonesia pada tingkat gangguan jiwa. Nah, ini membuat kita perlu berpikir lagi. Nah, kenapa nih nggak bisa kayak gini? Kan di DIY ini kayaknya apa-apa serba mudah nggak Ibu, tapi kok bisa ranking gangguan jiwanya tinggi seperti itu. Tapi catatannya Riskesdas 2013 sampai 2018 ya Mbak ya? Oh, enggak, jadi belum yang terbaru nggak Ibu? Yang terbaru beda lagi. Catatan tertingginya bukan lagi DIY tapi Sulawesi. Saya lupa ya Sulawesi mana tepatnya. Ya. Yang kemarin sempat ada tsunami tahun 2000 berapa itu ya? Iya, gitu. Jadi catatannya tolong di garis bawah, nanti soalnya wah saya bisa dimarahin nih sama teman-teman.
2013 sampai 2018. Berdasarkan Artinya itu riset menjadi dari catatan kita 2013 untuk hingga 2018 nih Ibu. ya, benar. Iya. Jadi ke depan supaya kita bisa lebih baik. Makanya tadi salah satu usaha meningkatkan kesehatan mental. Ayo bareng-bareng kita berbuat sesuatu. Nah, ayo bareng-bareng berbuat sesuatu sebagai salah satu usaha untuk menjaga kesehatan mental seperti itu. Betul. Nah, di sini saya juga menggarisbawahi beberapa statement yang dikutip oleh Bunita. Salah satunya adalah life is 10% what happened to you and 90% how to react to it. How you react to it. Nah, ini dari Charles R. Swindoll. Ini saya suka banget jujur sama kutipan ini. Kenapa? Karena kutipan ini sangat sangat relate bagi kehidupan kami. Bagi kehidupan kita semua sepertinya relate sekali ya. Relate. Ada ruhnya ya Mbak? Dek Fahmi, ada ruhnya ya di situ ya? Iya, ada terpancar sebuah auranya dari sini. Jadi bisa membuat oh iya kok relate ya. Oh iya ya seperti itu. Jadi dari hal ini saya jadi berpikir nih, oh iya untuk menghadapi suatu hal itu tergantung untuk menjaga kesehatan mental itu tergantung bagaimana saya menghadapi suatu hal yang terjadi di lingkungan saya. Nah, ini juga nanti kaitannya ke satu kutipan yang pernah saya dengar, yaitu yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu hanyalah dirimu, bukan orang lain. Nah, hal ini juga yang buat saya berpikir nih, oh ya kita kayaknya nggak perlu deh untuk cemas-cemas lagi, untuk khawatir, untuk insecure, untuk overthinking, karena itu semua nggak penting seperti itu. Nah, cara mengubah ini untuk mengubah diri kita. Nah, itu salah satunya sudah dijelaskan juga oleh Bunita, yaitu kita perlu resiliensi salah satunya, yaitu daya lenting atau kemampuan untuk bertahan dan kembali ke situasi yang seimbang setelah menjawab semua tantangan hidup. Nah, resiliensi ini bisa dilatih. Bahkan Bunita juga menekankan ketika ada suatu perjalanan dari masalah ke masalah, nah itu adalah ajang kita melatih resiliensi diri seperti itu. Dijelaskan juga oleh Bunita, modalitas resiliensi ini adalah 3 magic lines: I am, I have, I can, dan yang terakhir ada tambahan I do. Ini dari Goldberg 2007. Nah, tadi juga ditekankan oleh Bunita, kalau ingin punya modalitas untuk healing, kenali dulu dirimu. Nah, ini yang kayaknya jadi PR besar ya Bu untuk seluruh anak muda. Kita perlu mengenali diri sendiri, karena nggak setiap orang memang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Kayaknya perlu banget ada kelas khusus ini setelah ini untuk membahas pengenalan diri. Iya, nanti hubungannya ini penjurusan nih. Ya, penjurusan harus mengenali dirinya supaya nanti ketika memilih jurusan ini sudah tepat memang seperti yang saya inginkan. Gitu kira-kira Mbak. Selain modalitas tadi ya, memang modalitas untuk bisa punya resiliensi. Baik Ibu, siap. Terima kasih atas saya malah merasa ini dibimbing, nggak cuma dijawab pertanyaannya, tapi seperti dibimbing seperti itu. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya seperti saya, karena jujur saya di sini dengan teman-teman merasa seperti dibimbing, seperti konsultasi. Nah, saya udah nggak kebayang nih kajian seperti ini aja terasa intensnya, apalagi nanti kalau sudah memanfaatkan website yang dibuat oleh PWNA seperti itu. Udah cakep. Ini saya bantu promosi ya Ibu. Oh ya harus Mbak, harus ini salah satu usaha tadi, pokoknya ingat-ingat usaha meningkatkan kesehatan mental. Terakhir ditekankan juga oleh Bunita bahwasanya others is a reference, not a comparison. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, tolong mulai sekarang jangan pernah menganggap orang lain itu sebagai pembanding, tapi anggaplah orang lain seperti referensi, dan jangan insecure atas pencapaian orang lain. Karena kan di Instagram banyak sekali ya Bu ya yang show off mengenai pendapatnya, show off mengenai prestasinya dan lain-lain. Yeah. Kan ada yang flexing seperti itu. Nah, kita harus menjadikan itu referensi aja, nggak boleh pembanding seperti itu. Bahkan kalau bisa jadikan sebagai motivasi seperti itu. Nah, ini ada juga titipan dari Ibu Nunung Damayanti. IG-nya monggo di-follow semuanya @Ramina Yogyakarta. Nah, bisa kunjungi websitenya di
nasyah.diy.or.id. Ya. Last but not least, monggo closing statement dari Ibu Yunita. Oke. Dari saya mungkin singkat aja ya Mbak ya. Ini soalnya si kecil nih udah tek lo nih. Saya punya moto hidup, memberi sebanyak-banyaknya bagi orang lain, bukan menerima sebanyak-banyaknya dari orang lain. Jadi sebenarnya itu adalah seperti tadi gambarannya, kalau kita menuju pada apa yang menjadi obsesi kita, selalu ingat bahwa ajal itu mengitari kita. Jadi lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Karena harapan kita sebenarnya semuanya kan kita mati dalam kondisi yang husnul khotimah kan. Jadi apapun kondisinya ya berikan sebaik-baiknya kepada orang lain dengan sebaik-baiknya pemberian, dan jangan mengharapkan yang lebih banyak dari apa yang kita berikan. Karena itu bukan tugas kita untuk ngitung-ngitung, itu sudah diatur sama Yang Kuasa. Gitu Mbak, jadi hidup untuk memberi sebanyak-banyak bagi orang lain, bukan menerima sebanyak-banyaknya dari orang lain. Terima kasih banyak berita closing statement-nya, dan dari tadi membersamai kita semua. Dari awalnya kita dikasih tahu sampai dibimbing dan akhirnya didampingi dan dikasih fasilitas untuk berkonsultasi oleh NADIY. Nah, sampailah kita pada penghujung acara. Demikian yang dapat saya dampingi dari kajian kali ini. Ada tutur kata yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, serta sikap yang kurang beradab dari saya atau teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik keramat semuanya. Salam sehat, semangat, sehat jiwa ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Nunung dan teman-teman NADIY. Terima kasih para jamaah Pesantren Muhammadiyah With You yang bergabung malam ini, dan semua teman-teman mahasiswa saya juga yang mungkin bergabung malam ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin saya undur diri ya, De Fahmi ya. Ini mau boboin si kecil. Sekali, mohon sama-sama. Sampai malam. Iya, sama-sama. Alhamdulillah senang bisa saling belajar bareng. Saya pamit guys semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna.